Shalom, apa kabarnya saudara? Saya percaya setiap saudara semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Saya dengan tulus hati mengucapkan kepada saudara-saudara saya yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi saya mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, 1443 Hijriah. Biar kiranya di tahun ini, dalam Lebaran ini, setiap kita dapat saling membangun rasa persaudaraan karena kita tetap bersaudara di bawah naungan Garuda Pancasila. Ya, NKRI adalah dasar yang kuat bagi negara kita. Dan saudara-saudara semuanya, hari ini kita kembali akan mendengarkan bagaimana khususnya rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang seiman dengan saya, engkau adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita juga belajar mengasihi siapapun yang kita jumpai. Apapun latar belakang mereka, yang lemah kita kuatkan, yang sakit kita doakan, dan kita tetap bersaudara dengan sesama kita. Saudara, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan RSHB kali ini saya berikan tema, mari bekerja bersama dengan Tuhan. Bekerja bersama dengan Tuhan, kira-kira apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya? Saudara, dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19, saya akan bacakan untuk saudara. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saudara, kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan pergi kemana-mana, sebab aku akan memberikan roh penghibur kepadamu. Dan Tuhan juga memberikan sebuah janji kepada semua rasul-rasulnya, dan firman itu juga berlaku bagi saya dan saudara. Hal yang sama diucapkan Tuhan Yesus, seperti pada ayat Yohanes 5 ayat 19 ayat 20 ini saudara, bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat dalam Yohanes 5 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 ini, saya bacakan ulang saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia, ya, karena mengerjakan sebuah misi yang diemban, yang diutus oleh Bapa di surga, yaitu menyelamatkan kita semuanya. Dia mengerjakan segala sesuatu, menjadi berkat, menebarkan kasih, mengampuni orang yang berdosa, dan melakukan banyak hal karena mengerjakan misi yang diberikan oleh Bapa. Nah saudara, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya tugas mengerjakan apa yang Tuhan Yesus ingin untuk kita lakukan, sehingga kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kita bertanya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hebat banget ya kita manusia yang berdosa bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa dalam firman Tuhan, dalam Injil, kita diajarkan bagaimana kita mengasihi orang yang menyakiti kita mendoakan mereka. Bukan cuma itu saudara, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, mengampuni orang yang berdosa. Kita belajar untuk banyak hal yang ada dalam firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, artinya kita sedang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada saya dan saudara, dan kita harus kerjakan, karena itu juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini. Ya, nah saudara, saya mau sampaikan, mari kita bekerja seperti Tuhan bekerja. Dan saya tahu betul, kita semua tahu betul, yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus mengerjakan
segalanya dengan penuh kasih. Mari kita juga mengerjakan sepanjang kita hidup, dan hidup kita ini hanya sementara. Mari kita isi hidup ini kita mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Saya mengatakan ini bukan sekedar kita melakukannya dalam pelayanan secara gerejawi dan kita hanya sekedar melayani aktif di gereja, entah itu sebagai pengkhotbah, entah itu sebagai worship leader, entah itu sebagai pemain musik. Saya mau sampaikan bukan cuma sampai di situ, saudara. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu adalah bagaimana itu keluar dari hati kita, dalam artian, saudara, kita betul-betul melakukan bukan sekedar seperti pekerjaan rutinitas. Bahkan someday ada banyak sekali orang-orang yang mengerjakan pelayanan ya, yang tanda kutip hanya sekedar mencari promosi, mencari PK dan lain sebagainya. Berulang kali saya sampaikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, kita harus ingat, saudara, bahwa hati Bapa di surga, hati Tuhan Yesus Kristus adalah jiwa-jiwa. Untuk apa Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal dalam Yohanes? Ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Bapa mengutus Bapa Allah Tuhan sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia ini, memiliki sebuah tugas untuk menyelamatkan manusia. Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Sehingga saya mau sampaikan pada saudara, kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita atau melakukan pelayanan-pelayanan kita baik di gereja, dan ingat ya saudara, melayani itu bukan hanya di dalam bangunan gereja saja, tetapi kita touch people keluar, kita melakukan pelayanan kita di luar. Kalau saudara sebagai seorang ayah, jadilah imam yang baik bagi istri dan anak-anak saudara. Kalau saudara sebagai istri yang menyaksikan tayangan ini, mari ingat bahwa engkau diberikan sebuah status seorang penolong. Mari kita belajar untuk menjadi istri yang memberi support pada suami dan menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau engkau yang menyaksikan adalah anak-anak muda, ya, siapapun saudara, atau saudara mungkin sudah berkeluarga, dimanapun saudara ditempatkan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang mahasiswa, siapapun saudara, saudara punya tugas untuk tetap bisa melayani Tuhan. Kalau engkau seorang pelajar, belajarlah dengan baik, miliki prestasi, bangun kehidupanmu dalam kebenaran. Kalau engkau berprestasi, engkau berguna untuk bangsa dan negara, dan itu merupakan sebuah pelayanan, saudara. Tebarkanlah damai, tebarkanlah kesatuan dan persatuan, bukan perpecahan. Milikilah kasih, pedulilah kepada orang lain, tapi lakukan semuanya itu dengan tulus hati. Bagaimana firman Tuhan juga berkata, kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan pelayanan kita, melakukan segala sesuatu karena ada motivasi-motivasi tertentu yang menguntungkan diri kita, kita tidak melakukannya itu seperti untuk Tuhan, bukan? Jadi dalam RSHB hari ini kita mau belajar bersama-sama, termasuk saya, saudara. Ya, mari kita melakukan segalanya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan cuma seperti, memang kita melakukannya untuk Tuhan. Buatlah Tuhan Yesus tersenyum. Sepanjang kehidupan kita yang cuma sementara ini, buatlah Tuhan Yesus tersenyum. Sudah berapa lama kita membuat Tuhan Yesus menangis dengan ketidaksetiaan kita, dengan kehidupan ketidakbenaran kita, dengan kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan, dengan kita mengabaikan jam-jam ibadah kita. Kalau kita sekarang ini bersyukur, saudara, ya, pemerintah mencanangkan vaksinasi dan sudah banyak yang mengikuti vaksinasi, bahkan booster. Dan kita melihat pemerintah sedikit mulai mengendurkan, sehingga memang pada tahun ini akhirnya semua dengan sukacita, dengan bergembira bisa mudik, ya, yang rekan-rekan kita yang sedang merayakan Idul Fitri, mereka mudik merayakan dengan keluarga. Dan saudara kita yang mungkin tidak lebaran, kita juga bisa menikmati sedikit kendur dan keleluasaan, karena kita sudah tidak setakut dan kita tidak seperti dalam kukungan pada waktu zaman COVID, kan? Tapi mari kita mau merenung, saudara, khususnya rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang seiman dengan saya.
Sepanjang ibadah online, ya, mungkin tidak sama seperti offline atau onsite di gereja. Tapi kalau sekarang semua gereja sudah mulai onsite, kadang-kadang kita mulai enggan untuk beribadah. Mari dari renungan RSHB hari ini ada beberapa hal yang kita mau belajar. Ada 2 hal, saudara. Yang pertama, mari hargai kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita masih hidup, kita masih bernafas, itu adalah kesempatan di mana kita berkarya untuk Tuhan. Kalau kita berkarya, mari bekerja seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bekerja untuk Tuhan. Kalau kau melakukan sesuatu, mari lakukan segalanya seperti untuk Tuhan. Tetapi saya mau tegaskan, bukan seperti untuk Tuhan, tapi betul-betul memang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi saudara, mari, hidup ini adalah kesempatan. Banyak kita diberkati dengan lagu yang digubah oleh seorang hamba Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Artinya saudara, kalau hidup ini kesempatan, akan ada masa dan waktunya engkau tidak bisa melakukan lagi pekerjaan di mana engkau melakukan pekerjaan itu, kau persembahkan karyamu untuk Tuhan. Ada loh waktu dan masanya kau tidak bisa lagi. Jadi mari selama kita diberi kesempatan, masih bisa bernafas, masih bisa dalam keadaan yang sehat, mari kita bekerja untuk Tuhan. Yang kedua saudara, dalam kita bekerja untuk Tuhan, baik itu melayani dalam gereja, baik itu kita melakukan dalam semua aspek hidup kita secara sekuler, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai anak, sebagai karyawan, siapapun saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, kita mau sadar betul kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kalau yang pertama, mari kita bekerja selagi kita diberi kesempatan, bekerja seperti apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, dan lakukan dengan tulus kepada Tuhan, seperti untuk Tuhan. Yang kedua, saat kita bekerja untuk Tuhan, mari kita juga menjaga diri kita untuk kita tetap hidup dalam kekudusan. Saudara, saya tidak memisahkan antara bagaimana bekerja untuk Tuhan dengan kekudusan. Justru saudara, dalam RSHB ini saya mau menjelaskan bahwa sangat ada keterkaitan yang erat saudara dalam kita bekerja untuk Tuhan dan kita menjaga kekudusan. Poin yang kedua ini, kenapa saudara? Bagaimana kita mau bekerja sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, membuat Tuhan tersenyum, berdampak menjadi berkat buat sesama, kalau saudara, kita sendiri tidak hidup benar, tidak hidup kudus. Firman Tuhan berkata, kalau kita ingin melihat Tuhan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam Matius, saudara, dikatakan. Jadi saya mau sampaikan, sangat memiliki keterkaitan yang erat. Kalau kita memiliki hidup yang kudus dan benar di hadapan Tuhan, maka secara automatically saudara, kalau kita hidup benar, hidup kudus, maka kekudusan, kebenaran itu juga akan terpancar keluar. Dengan apa? Dengan perbuatan. Kalau mau tolong orang, tidak perlu dipuji orang, tidak perlu diupload, tidak perlu mendapatkan aplaus dari orang, tapi melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepada orang, lakukan dengan tulus. Tuhan tahu isi hatiku, dan kita menjaga kekudusan. Terang tidak bisa bercampur dengan gelap, termasuk apa? Dalam sebuah kehidupan kita, saudara, dalam perbuatan kita. Tidak mungkin, saya ambil contoh misalkan, saya berkhotbah, saya melakukan kelihatannya yang hebat, saya mencipta lagu, ya, saya seorang konselor, karena memang saya pelayanannya seorang konselor, saya pelayanan pelepasan, sepertinya luar biasa, saudara. Tapi tanpa diketahui orang, saya diam-diam, saya melakukan perzinahan. Gak ada yang tahu, mau diumpetin kayak apa, memang betul-betul gak ada yang tahu. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan tahu. Dan apapun perbuatan busuk itu, pasti, saudara, akan muncul, akan tercium. Jadi tidak mungkin sementara sepertinya saya melakukan sesuatu yang terang, tetapi di sana ada sesuatu yang gelap yang sedang saya tutupi. Dan itu bisa. Ya oke lah, ada beberapa orang berkata, bisa bu, saya berbuat dosa nggak tahu. Selama ini bertahun-tahun orang lain melihat saya kayaknya oke-oke saja, padahal sebenarnya saya punya simpanan, saya sebenarnya melakukan hal yang dosa. Suami saya nggak tahu, istri saya nggak tahu. Saya mau sampaikan kepada setiap saudara, Tuhan Yesus tahu.
Jadi mari kita mau belajar pada RSHB kali ini, saudara. Mari, judulnya, mari kita bekerja untuk Tuhan. Kenapa, saudara? Yang pertama tadi, selagi kita diberi kesempatan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita bekerja. Lakukan semuanya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi yang kedua, kalau kita bekerja untuk Tuhan, melakukannya untuk Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan sehari-hari, ya, ingat, kita juga jaga kekudusan hidup kita. Bagaimana cara menjaga kekudusan hidup kita? Hidup takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, sekarang zaman modern, ya, Alkitab saja sudah bisa di-download di aplikasi di gadget saudara. Saudara bisa buka tayangan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saudara, biar renungan RSHB rasakan sentuhan hati Bapa saat ini memberkati setiap saudara. Ingat, hidup kita hanya sekali dan hidup ini singkat. Jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk Bapak, Ibu, saudara, rekan-rekan semuanya menggunakan yang sebaik-baiknya. Bekerja untuk Tuhan, bekerja sungguh-sungguh, miliki motivasi yang benar, dan jaga kekudusan. See you and God bless you.